Halo guys, balik lagi dengan saya Dedi Yosua Pangkei. Pada kali ini, dengan suasana yang berbeda, saya akan menjelaskan tentang daya dukung aksial. Daya dukung aksial itu ada 4 metode yang digunakan. Metode-metode yang digunakan itu adalah Meyerhof, yang kedua ada metode Bright et al. Tahun 1985, lalu yang ketiga ada metode Paulus dan Davis, dan yang keempat ada metode US Army Corps. Kapasitas dukung pondasi tiang aksial dapat diperkirakan dari analisis empirik dengan menggunakan data pengujian tanah lapangan seperti Standard Penetration Test atau SPT, data hasil uji tanah laboratorium, dan pengujian langsung di lapangan yang beberapa diantara yaitu Static Load Test dan Pile Driving Analyzer atau PDA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Meyerhof. Pada tahun 1974, Meyerhof menyempurnakan teorinya dengan mempertimbangkan beberapa faktor dalam menentukan daya dukung tanah. Faktor-faktor tersebut adalah pengaruh kedalaman pondasi, bentuk pondasi, dan kemiringan beban. Berikut adalah rumus daya dukung end bearing. Qp sama dengan AP dikali Cu dikali Nc, di mana Qp itu adalah daya dukung end bearing itu sendiri, AP adalah luas pondasi, Cu adalah kohesi, Nc adalah faktor daya dukung ujung. Selanjutnya ada daya dukung friksi. Rumusnya adalah Qf sama dengan P dikali delta L dikali alfa dikali Cu, yang dimana Qf itu sendiri adalah daya dukung friksi, P itu adalah keliling pondasi, Cu adalah kohesi, delta L adalah tebal lapisan tanah, dan alfa adalah koefisien adhesi antara tanah dan tiang. Sekian penjelasan dari daya dukung aksial. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan dari soal sebagai berikut. Oke, selanjutnya pada soal berikut bisa kita lihat di mana yang diketahui pada soal berikut ada 4 lapisan. Yang di mana 4 lapisan itu merupakan tanah lempung. Untuk lapisan 1 diketahui N sama dengan 5, C sama dengan 3,75 ton per meter persegi, dan H sama dengan 8 meter. Kemudian pada lapisan kedua, N sama dengan 15, C sama dengan 11,25 ton per meter persegi, dan H sama dengan 10 meter. Pada lapisan ketiga, diketahui N sama dengan 30, C sama dengan 22,5 ton per meter persegi, dengan H sama dengan 7 meter. Pada lapisan keempat, N sama dengan 40, C sama dengan 30 ton per meter persegi. Selanjutnya, pada soal berikut diketahui diameter tiang bor adalah 100 cm dan panjang tiang bor adalah 30 meter, dengan alfa 0,55 pada seluruh tanah lempung. Dan pada dasar tiang diketahui N sama dengan 40, C sama dengan 30 ton per meter persegi. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan. Langkah pertama, kita mencari Qp, di mana rumus Qp itu adalah AP dikali Cu dikali Nc. AP ini adalah luas lingkaran, Cu ini diketahui dari soal, dan Nc didapat dari tabel yang akan saya lampirkan pada gambar berikut. Selanjutnya, AP itu adalah luas lingkaran, yaitu 1/4 VD kuadrat. D ini kita konversi dari 100 cm menjadi 1 cm. Dikali 30, dan Nc-nya 9. Hasilnya 212,058 ton. Setelah mendapatkan Qp, selanjutnya kita menghitung Qf dari masing-masing lapisan. Qf rumusnya adalah P dikali delta L dikali alfa dikali Cu, di mana P adalah keliling lingkaran, delta L adalah ketinggian, alfa diketahui dari soal sebesar 0,55, dan Cu
diketahui dari soal. P ini adalah H dikali diameter. Lalu ketinggian dari lapisan 1 adalah 8 meter, alfanya 0,55, dan CU-nya 3,75. Hasilnya adalah 51,836 ton. Lalu kita hitung dengan cara yang sama pada lapisan 2, 3, 4. Namun jangan lupa untuk memperhatikan delta L dan CU-nya karena pada masing-masing lapisan delta L dan CU-nya itu berbeda. Setelah kita menghitung lapisan QF lapisan 1, 2, dan 3 dan 4, kita menghitung QF total. Setelah saya hitung QF1 ditambah QF2 ditambah QF3 dan QF4, QF1 didapat 51,836 ton. Lalu pada lapisan 2 194,36 ton. Pada lapisan ketiga 272,140 ton. Dan pada lapisan yang terakhir 259,181 ton. Lalu kita jumlah semua, didapat hasilnya adalah 777,543 ton. Lalu pada tahap terakhir kita menghitung QU, di mana rumus QU adalah QP yang tadi kita hitung pada tahap pertama ditambah QF total. QP adalah 212,058 ton dan QF total adalah 777,543 ton. Hasilnya 989,601 ton. Selesai. Dan tentunya bagi Anda yang ingin mengerjakan ini, jangan lupa untuk menggunakan kalkulator saintifik atau kalkulator program untuk mempermudah perhitungan kalian. Sekian penjelasan saya mengenai daya dukung aksial dan juga penjelasan saya mengenai contoh soal perhitungan daya dukung aksial. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, bisa ditanyakan pada kolom komentar di bawah. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Saya Dedi Yusuf Pangkei, peace out.